Ya, salam saudara-saudara. Saat ini saya percaya kita akan diberkati oleh penyampaian tokoh Alkitab yang berikut ini, yaitu Rut. Saudara-saudari kasih Tuhan, kitab Rut diperkirakan ditulis pada zaman pemerintahan Raja Daud atau sesudahnya, ya, diperkirakan. Itu tidak pasti, tapi sekitar tahun abad ke-10 sebelum Masehi. Jadi indikasinya adalah silsilah yang menghubungkan Rut dengan Daud. Dan di akhir kitab Rut 4 ayat 17 sampai 22 disebut di sana. Kisahnya sendiri berlatar belakang pada zaman hakim-hakim yang ditandai dengan ketidakstabilan sosial dan spiritual di bangsa Israel atau di Israel. Dalam bahasa Ibrani, kitab ini disebut Megilat Rut, yang berarti gulungan Rut, mencerminkan karakteristiknya sebagai tulisan pendek dan khusus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nah, kita mau coba siapakah penulis kitab Rut ini. Nah, identitas penulis kitab Rut tidak disebutkan secara eksplisit. Tradisi Yahudi kadang-kadang menghubungkan kitab ini dengan Nabi Samuel, meskipun hal ini tidak dapat dibuktikan. Namun penulis jelas menunjukkan bahwa wawasan teologis mendalam berusaha menonjolkan tema kesetiaan Allah atau Ibrani keset, ya, setia, ya, dan pemeliharaan ilahi. Nah, kisah Rut dalam Alkitab, kita semua memahami, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mungkin sebagian dari kita sudah jelas-jelas mengerti dari kisah Rut ini. Kisah Rut adalah narasi sederhana tetapi kaya makna, yang menggambarkan bagaimana kasih dan kesetiaan manusia berinteraksi dengan pemeliharaan ilahi. Jadi, latar belakang ini, kisah ini dimulai dengan krisis. Jadi, kelaparan melanda Bethlehem sehingga Elimelek, Naomi, dan kedua putranya pindah ke Moab. Di sana, putra-putra mereka ini menikahi perempuan Moab, yaitu Rut dan Orpa. Namun, Elimelek dan kedua putranya meninggalkan Naomi, Rut, dan Orpa sebagai janda. Nah, kita melihat dalam keadaan kesengsaraan, kelaparan, dengan ditinggal oleh suami, juga mertua, daripada Naomi dan Orpa, dari Rut dan Orpa, bahwa Naomi memutuskan kembali ke Bethlehem, ya. Rut bersikeras ikut dengannya, meskipun Naomi menyuruhnya tinggal di Moab, karena Rut ini adalah perempuan Moab. Rut berkata kepada Naomi, "Kemana engkau pergi? Ke situ juga aku pergi. Bangsamu adalah bangsaku, dan Allahmu adalah Allahku," kata Rut kepada Naomi, mertuanya. Lalu, singkat cerita, Rut tinggal bersama Naomi di Bethlehem. Nah, di sana di Bethlehem, Rut bekerja di ladang milik Boas, ya, seorang kerabat atau teman Elimelek, mertua laki-lakinya. Boas seorang pria saleh, memperhatikan kebaikan Rut kepada Naomi dan menunjukkan kemurahan hati dengan melindungi Rut dan memberinya akses ke ladangnya. Nah, terjadilah perkawinan, singkat cerita perkawinan Rut dan Boas. Melalui arahan Naomi, Rut mendekati Boas untuk meminta perlindungan sesuai hukum Levirat. Boas menyetujui permintaan itu dan akhirnya menikahi Rut setelah memenuhi syarat sebagai penebus keluarga, ya, atau goyal dalam bahasa Ibraninya. Dari pernikahan mereka lahirlah Obed yang menjadi kakek Raja Daud. Nah, Obed ini menjadi kakek Raja Daud. Nah, ada keadaan bangsa Israel pada zaman Rut itu dalam zamannya hakim-hakim yang dikenal sebagai masa ketidakstabilan. Nah,
Ketidakstabilan ini adalah salah satunya kekacauan spiritual. Israel seringkali berpaling dari Tuhan, menyembah berhala, dan melupakan Tuhan dan perjanjiannya. Seperti di Hakim-Hakim 21 ayat 25 dikatakan gini, pada zaman itu belum ada raja di Israel. Setiap orang yang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Di zaman itu spiritual bangsa Israel itu sangat kacau. Yang kedua, ketidakstabilan ekonomi. Kelaparan di Bethlehem yang memaksa keluarga Naomi pindah ke Moab mencerminkan kesulitan ekonomi pada masa itu. Jadi pada masa itu Bethlehem merasakan bahkan sedang mengalami kelaparan, kesusahan. Lalu keluarga ini pindah ke Moab. Nah, yang ketiga, pengabaian hukum Taurat atau hukum Tuhan. Bangsa Israel pada waktu itu sangat kacau dalam spiritual dan ekonomi, dan juga mengabaikan hukum Taurat, menekankan kasih dan tanggung jawab terhadap orang asing. Bangsa Israel sering gagal mempraktekkannya. Kontrasnya, Rut yang adalah orang Moab justru menunjukkan kesetiaan dan ketaatan yang luar biasa kepada hukum Allah, yaitu Allah sendiri. Di mana Allah itu adalah Allahnya Naomi. Nah, teladan apa yang kita bisa ambil dari Rut? Rut adalah teladan iman yang menonjol dalam Alkitab. Beberapa pelajaran penting dapat kita ambil, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Apa teladan yang daripada Rut yang bisa kita lihat? Kesetiaannya. Dalam Ibrani, Kesed. Ibrani berkata Kesed. Rut menunjukkan kasih setia kepada Naomi, mertuanya, yang melampaui kewajiban. Saya ulangi lagi. Rut menunjukkan kasih setianya kepada Naomi melampaui kewajiban. Kewajibannya Rut. Ia meninggalkan keluarganya di Moab dan bangsanya di Moab untuk mengikuti Naomi dan Allah Israel, Allahnya Naomi. Kesetiaan inilah adalah cerminan kasih Allah sendiri terhadap kita. Kesetiaan ini adalah cerminan kasih Allah terhadap manusia. Manusia dijumpai, didatangi oleh Allah kita, yaitu Yesus reinkarnasi menjadi Yesus, atau firman menjadi manusia. Yesus turun dari sorga, membuktikan kesetiaannya kepada kita, dan mengirimkan Yesus yang untuk menebus dosa kita. Itu menjadi teladan iman yang pertama, kesetiaan. Hari-hari ini sangat kita konsen supaya belajar setia kepada Tuhan. Pelajaran yang kedua adalah keberanian dan keteguhan hati dari seorang Rut. Sebagai orang asing di Israel atau di Bethlehem, Rut menghadapi tantangan besar. Bapak Ibu Saudara, mungkin sebagai diaspora atau orang asing yang datang di sebuah negara, itu agak berbeda dengan penduduk negara tersendiri. Nah, tetapi Rut tetap teguh. Ia percaya pada Allah Israel meskipun situasinya sulit, menunjukkan keberanian imannya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, di tengah keadaan apapun, dengan siapapun kita berada, kita harus menunjukkan punya keberanian, menunjukkan iman kita. Yang ketiga, teladan apa yang kita bisa pelajari dari Rut adalah kerja keras dan rendah hati. Rut bekerja keras di ladang untuk menopang Naomi dan dirinya. Dalam bahasa Ibrani, kata kerja loget, yang berarti memungut. Jadi Rut bekerja memungut di ladangnya Boas, menggambarkan upayanya yang gigih dan tekun. Bapak Ibu Saudara persis tahu apa benda atau hasil bumi yang dipungut. Tentunya bukan hasil yang paling bagus, itu sisa-sisa. Tapi ada di sini ketekunan kerja keras yang dikerjakan oleh Rut untuk memungut hasil ladang yang tersisa. Nah, dengan gigih dan upayanya untuk menopang hidup
Ruthnya, Naomi, mertuanya, dan dirinya sendiri. Ini ketiga ini kita bisa terlihat kerja keras dan rendah hati. Yang keempat, kepercayaan kepada pemeliharaan Tuhan. Ruth percaya bahwa Tuhan memimpin langkah-langkahnya. Namun Tuhan seringkali digunakan dalam doa-doa mengiringi tindakannya, seperti dalam ucapan Boas di Rut 2 ayat 12 dikatakan seperti ini. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu. Jadi langkah-langkahnya Rut itu selalu diiringi dengan doa di setiap tindakannya. Sehingga Boas mengucapkan di Rut 2 ayat 12, Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu. Nah, bagian yang terakhir adalah bahwa Rut yang perlu diteladani adalah ketaatan kepada hukum dan otoritas. Rut mengikuti nasihat Naomi dengan taat. Ini otoritas Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Termasuk saat mendekati Boas untuk meminta perlindungan sebagai penebus keluarga ini. Rut menunjukkan penghormatan kepada otoritas ilahi dan manusia. Penghormatan dan otoritas itu harus ditegakkan dalam kehidupan kita. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kelima hal ini menjadi teladan bagi kita semua. Kesimpulannya adalah Rut sedang meneladankan kesetiaan, pengorbanan, dan pemeliharaan ilahi yang melampaui kebangsaan, melampaui latar belakang. Rut adalah contoh luar biasa dari iman yang tangguh, kesetiaannya yang penuh kasih, dan kepercayaan kepada Allah dalam segala situasi. Dalam konteks zaman hakim-hakim yang penuh kekacauan, Rut menjadi cahaya harapan, jadi sinar dan gambaran pemulihan melalui ketaatan dan kasihnya kepada Allah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.